itu jam biologisnya manusia, itu memproduksi yang namanya hormon melatonin. Hormon keseimbangan di mana? Ada kepala sekolah yang berpikir sangat bagus di dalam jam masuk dan urusan rombel ini dengarkan nih. Program PKDM seluruh Jawa Barat itu anak sekolah masuk jam berapa? Keren ini, keren. 6.30. Nah, anak Bapak Ibu susah nggak dibangunin? Jam berapa bangunnya? Luar biasa. Bagus. Tolong Bapak Ibu, bicara 6.30 yang diprogramkan oleh PKDM itu bukan bicara tentang bahwa anak itu jam berapa tiba di sekolah, jam berapa bangun. Bapak Ibu pastikan dibantu anak kita untuk tidurnya berkualitas. Tolong ya Bapak Ibu ya, bukan masalah bangunnya jam berapa. Kalau dia bangun jam 5, artinya minimal anak Bapak Ibu harus tidur selama 8 jam. Jam 9 itu sudah tidur. Jam 8, 1 jam sebelum jam 9, gadget, lampu matikan. Kenapa harus dimatikan? Karena pada saat tidur, itu jam biologisnya manusia, itu memproduksi yang namanya hormon melatonin. Hormon keseimbangan di mana emosi anak-anak itu diseimbangkan. Itu ada hormon khusus. Jadi saya belajar Bapak Ibu. Karena gimana-gimana juga kita harus ngikutin, betul? Ini masalah pelatihan anak-anak kita agar siap nanti di masa depan. Karena nanti di dunia nyata, realnya mereka di masyarakat, dunia itu nggak akan nunggu mereka untuk siap, betul tidak? Anak-anak kita harus disiapkan dari sekarang, dimulai dari tidurnya harus berkualitas. Biasakan Bapak Ibu, tegakan jam 8 ambil HP-nya. Bisa Bapak Ibu? Ya, ambil HP-nya. Kenapa? Karena kalau HP itu dia nyala, itu nggak bagus. Hormon melatoninnya bisa terganjal, bisa tidak berproduksi. Nggak bisa yang namanya tidur kita diganti nanti dengan tidur siang, nggak bisa. Hormon melatonin, hormon pertumbuhan itu hanya akan hadir pada malam hari. Pada saat jam 21, jam berapa? Jam 9 malam. Itu mulai hormon melatonin terbentuk. Kita harus belajar bagaimana cara kerja otak kita. Jadi tolong anak Bapak Ibu pastikan tidurnya berkualitas. Jam 8 ambil HP-nya, matikan lampunya. Karena cahaya itu juga mempengaruhi produksi daripada hormon melatonin. Makanya kalau anak bangun tidur uring-uringan, di sekolah dia jadi nggak bisa nyerap pelajaran, gede ambek. Salah satunya karena tidurnya tidak berkualitas. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Jadi jam 8 ambil. HP-nya ambil, biarin dia marah-marah. Ya. Kenapa? Jam 6.30 itu kita bukan lihat sekali lagi, bukan lihat jamnya. Ini melatih karakter anak. Jangan sampai anak kita, nggak siap, belum siap. Dunia nanti nggak nunggu anak kita siap. Dunia itu nggak akan nunggu yang namanya, oh dah anak ini mah anaknya siapa. Nggak akan lihat latar belakang anak kita, betul? Tidak akan melihat itu yang namanya rankingnya berapa, rapotnya berapa, enggak. Yang dilihat dunia adalah karakternya. Bagus tidak? Dia harus siap kapanpun. Jadi dari sekarang di sekolah, ya, aturan gubernur itu kenapa? Karena untuk mendidik anak kita untuk siap. Di dunia kerja nanti Bapak Ibu, anak saya sambil kuliah sambil kerja. Dia kerja di swasta, ya kan? Bagaimana kerjanya fisik sambil kuliah dia. Capek mami, pilihanmu. Walaupun ibunya kepala sekolah, anak saya tetap cari uang Bapak Ibu. Dia kerja yang terakhir itu di FOT, ya gitu. Bagian apa? Bagian di ruangan produksi yang panasnya minta ampun, sip-sipan. Harus siap. Oh nggak bisa Pak, saya belum siap kerja jam segitu. Ya dikeluarkan beran, betul tidak? Ya, ingat ya, dunia nyata, ajarkan anak Bapak Ibu. Kasih tahu, nggak akan nunggu kamu siap sayang. Kamu siap dari sekarang. Keren. Jadi tidurnya, ajarkan anak Bapak Ibu untuk tidur. Jam 8, ambil HP-nya. Janji ke saya? Janji ya Bapak Ibu. Bapak-bapak tolong ya, jangan ngandelin ibunya ya. Ambil. Udah biasanya aku bapaknya sok sieun. Ambil aja HP-nya, nanti dikasihkan lagi pada saat mau sekolah. Karena jam 5 bangun artinya 8 jam
minimal tidur. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kalau saya ngomong gini bukan berarti marah ya. Itu cara saya menegaskan. Pastikan jam 8 apa Bapak Ibu? Tarik HP, matikan lampu, tidak boleh ada cahaya sedikit pun ya. Biar hormon melatoninnya sempurna berproduksi agar sehat anak Bapak Ibunya ya. Ya, sebelum kita masuk pada pembahasan ini, alangkah baiknya kita dicerahkan dulu nih, agar semua orang tua siswa itu pada paham kenapa sih KDM mewajibkan atau mengharuskan masuk sekolah itu pada pagi. Ternyata ada esensi kesehatan bahkan di sana yang harus dipahami secara mendalam agar tidak digagal pahami. Jangan sampai seperti Ibu Popon itu yang menganggap bahwa seolah-olah itu adalah penyiksaan kepada guru-guru. Ari anak batur diurus, ari anak sorangan teka urus, katanya, karena jam 6:30 harus masuk kelas. Padahal sekali lagi ada esensi kesehatan di sana yang mesti dipahami oleh semuanya. Coba kita baca nih kritikan Ibu